seperti yang sudah aku bahas tentang sekolah yang unggul, yang menjadi rujukan itu ada 3. Yang pertama, fasilitas. Yang kedua, proses. Dan yang ketiga, tenaga pendidiknya. Nah, tentunya mencari sekolah yang sesempurna itu akan sangatlah sulit. Kalaupun ada, biasanya biayanya relatif tinggi dan tidak terjangkau. Sebenarnya, sekolah yang memiliki keterbatasan bisa mensiasati kekurangan-kekurangan tersebut. Antara lain, yang pertama, dari sisi fasilitas. Jika sekolah memiliki lahan yang terbatas, nah, sementara siswa membutuhkan area yang lebih luas untuk menstimulasi fisik motoriknya, pihak sekolah dapat melakukan kegiatan itu di outdoor lebih sering. Contohnya bisa ke taman-taman atau ke area-area publik yang luas. Nah, bahkan kalau memungkinkan bisa meminjam lahan tetangga untuk dipakai berkegiatan. Nah, yang berikutnya dari mainan. Memang untuk zaman sekarang mainan anak-anak itu sangat banyak bentuknya. Nah, seperti contohnya mainan Montessori atau mainan edukatif lainnya. Namun, biasanya harganya itu relatif mahal. Nah, guru bisa menyiasatinya dan membuat mainan edukasi sendiri. Nah, bisa dilihat contohnya di YouTube atau di sosial media, atau dapat melakukan permainan fisik antara guru dan muridnya. Kemudian, yang kedua adalah dari proses. Sekolah harus melakukan kegiatan itu secara holistik integratif. Jadi, semua target tumbuh kembangnya harus distimulasi dengan baik. Jadi, tidak fokus hanya di salah satu tumbuh kembangnya saja atau hanya di beberapa tumbuh kembangnya saja. Harus secara menyeluruh. Aspek tumbuh kembang itu meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Nah, yang ketiga, dari sisi kualitas tenaga pendidik. Secara umum, kualifikasi utama yang harus dipenuhi antara lain, yang pertama, dari kualifikasi akademik. Nah, yang kedua, kompetensi inti guru. Dan yang ketiga, keterampilan teknis dan kreativitas. Nah, untuk memenuhi kualifikasi tersebut di atas, untuk saat ini relatif sulit. Lebih-lebih, lembaganya memiliki keterbatasan finansial. Untuk mensiasati ini, berikanlah pelatihan-pelatihan yang sifatnya teknis dan sistematis. Nah, hal ini juga bisa didapat dari misalkan mencontoh di YouTube atau sosial media sekolah yang ada di luar negeri yang notabene kualitas pendidikannya lebih tinggi. Nah, jika orang tua tidak menemukan hal-hal tersebut di atas di sekolahnya, maka orang tua punya hak untuk mendorong pihak sekolah melakukan hal tersebut. Atau barangkali ada yang punya solusi yang lebih baik. Nah, silakan tolong dibantu ditulis di kolom komentar ya.